Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayah taufik sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi hari menjelang siang di majelis yang penuh barakah Bustanul Muhibbin bersama orang-orang yang penuh barakah, wanita-wanita salihah yang ada di depan kita, yang ada di tengah-tengah dan bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua, menjadikan siapapun yang di antara kita datang mengharapkan ampunan, membawa dosa-dosa, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang datang di antara kita dengan keadaan sakit dan juga penyakit-penyakitnya Allah berikan kesembuhan dan afiah. Dan mudah-mudahan siapapun yang datang di antara kita dengan niat-niat yang baik, Allah berikan apa-apa yang dia niatkan. Dan juga yang datang dengan hajat-hajatnya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua daripada orang-orang yang makbulin di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga beliau, sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang hidup berpegang teguh di atas ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah hingga ajal menjemput dalam keadaan cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan sahibatul bait Ibu Haja Atikah Mar'i beserta keluarga besar Bustanul Muhibbin yang menjadi wasilah pertemuan kita di dalam majlis-majlis kebaikan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal salih ini di dalam mizan hasanah beliau, menjadi sedekah yang terus berlanjut, sedekah jariah yang memberatkan hasanah, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan beliau kesehatan, sehat afiah, menjadikan keluarga beliau sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunannya disalih dan disalihahkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau daripada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan para asatizah yang berhadir, secara khusus tamu mulia kita Ustazah Fatimah binti Jindan, binti Naufal bin Jindan, yang menjadi cahaya terang di tengah majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam taat pada Allah, memudahkan segala urusan beliau, menolong beliau untuk istiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memudahkan urusan dan segala langkah beliau di dalam dakwah dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ulun deg-degan di hadapan beliau ini. Soalnya beliau senior dan juga ulun masih baru lahir, sehingga setiap berada di samping beliau itu kayak nggak berani ngomong sebenarnya, tapi sekarang diberani-beraniin. Dan mudah-mudahan kedekatan ini menjadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kita semua, memandang kepada kita semua. Dan juga tentu saja yang ulun muliakan yang bersama kita ada Ustazah Salwa, ada Ustazah Naina dan juga Umi Hindun. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga mereka, memanjangkan umur mereka dalam taat kepada Allah, memberikan kesehatan zahir dan batin, dan juga menunaikan hajat-hajat mereka insya-Allah. Ya, dan juga yang ulun muliakan para syarifah yang berhadir dari keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menambah keberkahan majelis kita, dan juga seluruh jamaah yang berhadir, ibu-ibunya, acil-acilnya, nini-nininya, kakak-kakaknya dan juga ading-adingnya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dapat rahmat Allah, selalu dapat pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita dengar pada hari ini
diterima oleh Allah, dari maulidnya, dari doanya, dari bacaannya, dari harapan-harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan dzambun maghfur, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita ditunaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari 100 hari wafatnya marhumah Ananda Septi Kartika Jannah binti Haji Abu Bakar, yang kita kenali semua sebagai seorang anak muda, masih muda, namun mencintai kebaikan, dicintai oleh banyak orang, dikenali oleh banyak manusia karena kebaikan, dan sangat disayangi oleh orang tuanya, oleh ibundanya. Setiap kita bertemu, beliau sering kali bercerita tentang ananda beliau, Septi Kartika Jannah, mengingatkan saya pada cerita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang pemuda bernama Harithah. Dan cerita Harithah ini, Harithah bin Surakah namanya, seorang pemuda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering sekali diceritakan oleh Hubabah Nur dalam daras-daras beliau, yang mana beliau diceritakan sebagai seseorang yang pernah dijumpai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suk atau di pasar, di jalanan, kemudian disapa oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kamu pagi hari ini? Apa kabar kamu hai Harithah hari ini? Dan Harithah menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqa." Aku pada pagi hari ini keadaanku dalam iman yang sebenar-benarnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in alamah." Segala sesuatu itu ada tandanya. Wa ma'alamatu imanuk, dan apa tanda imanmu? Engkau berani menyatakan aku pagi hari ini dalam keadaan sebenar-benar beriman, maka apa tanda keimananmu? Maka dijawab oleh Sayyidina Harithah yang ketika itu masih sangat muda, mungkin umurnya sekitar antara 15 tahun sampai ke 17 tahun, namun dengan sangat mantap menyatakan bahwa ia dalam keadaan beriman yang sempurna. Dijawab olehnya, "Aku pada pagi hari ini merasakan bahwa ma bainal zahabi wal hajar, antara emas dan batunya itu sama, tidak ada beda antara emas dan batunya." Kemudian juga beliau mengatakan, "Dan aku bisa melihat dengan merasakan dengan yakin bahwa di hadapanku ada arasy Allah Subhanahu wa taala sedang ditegakkan, dan di sebelah kananku aku melihat penduduk syurga sedang merasakan kenikmatan di dalam syurga, dan penduduk neraka sedang disiksa di dalam api neraka." Namun poin yang ingin saya ceritakan adalah bahwasanya Sayyidina Harithah ini kemudian meninggal, mati syahid di dalam perang Badar. Salah satu daripada orang-orang yang mati syahid dalam perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Harithah syahid, ibundanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, "Ya Rasulullah," beliau adalah seorang ibu yang sangat berduka kehilangan anaknya yang masih sangat muda. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aina Harithah?" Di mana Harithah berada? Di mana Harithah berada? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika itu di awal-awal beliau berkata, "Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberimu ganjaran wahai Harithah, wahai Ummu Harithah, ihtasibi, mintalah, haraplah kepada Allah ganjaran atas syahidnya Harithah." Ternyata sang ibunda masih belum puas. Beliau kembali bertanya, "Aina Harithah ya Rasulullah?" Di mana Harithah berada? Dijawab kembali oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama, "Ihtasibi ya Ummu Harithah, haraplah pahala dari Allah atas wafatnya syahidnya putramu." Dan ternyata beliau masih menginginkan jawaban yang lebih spesifik. "Alimtu ya Rasulullah, aku tahu anakku syahid, tapi di mana dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ummu Harithah, wahai ibu Harithah, sesungguhnya surga Allah itu banyak tingkatannya. Surga Allah itu banyak tingkatannya. Wa ibnuka Harithah asabal firdausal a'la." Sesungguhnya putramu Harithah mendapatkan
posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di sisi Allah, mendapatkan posisi yang paling tinggi di surga Firdaus yang paling tinggi. Maka Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafizahullah mengomentari bahwasanya dari keistimewaan seorang anak meninggal di masa hidup orang tuanya adalah akan menghadirkan rasa kasihan, rasa kasih sayang, rasa cinta dan prihatin daripada sang orang tua, sehingga ketika orang tua melihat anaknya wafat, dia akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sang anak. Dia akan memberikan ridhanya kepada sang anak, sehingga sang anak pun mendapatkan ridha daripada orang tuanya dan dia pun mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang ada pada hari ini, ananda teman kita Septi Kartika Jannah, beliau wafat di masa hidup sang orang tua, dan orang tua beliau sang ibu Atikah dengan penuh kasih sayang mendoakan, mengumpulkan orang, membacakan majlis, membacakan khataman untuk putri beliau, dan ini menjadi satu keistimewaan tersendiri untuk putri beliau mendapatkan ridha, mendapatkan doa, mendapatkan permohonan ampunan daripada sang orang tuanya sendiri. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati orang tua kita untuk ridha kepada kita, sehingga kita pun mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja daripada sebuah keistimewaan yang besar bagi orang yang kembali kepada Allah adalah mendapatkan doa daripada orang-orang yang hidup, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi, idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluh." Apabila seorang manusia mati, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah doa waladun salihun yad'u lahu, doa seorang anak yang mendoakannya. Kalau waladun salih tidak ada yang mendoakannya, dan juga mungkin ilmu tidak ada ilmu yang dia berikan untuk memberikan manfaat, dan juga tidak ada sedekah jariyah, masih ada doanya kaum muslimin yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, bahwasanya orang-orang yang datang kemudian mendoakan orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Maka cukuplah dalil daripada ayat Al-Qur'an ini menjadi sebab utama untuk menggerakkan diri kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan teman-teman kita, guru-guru kita, dan siapapun daripada kaum muslimin yang telah pergi mendahului. Saya pernah mendengar satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang yang wafat dengan sedikit amal, wafat dengan tidak banyak amalnya, namun kemudian dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dosa-dosanya terampuni, dalam keadaan tiba-tiba amal solehnya bertambah banyak. Dari mana ia dapatkan? Dari doa-doa orang-orang yang masih hidup kepadanya. Maka inilah kenapa kita berkumpul di setiap acara 100 hari, 40 hari, dalam acara-acara tahlil dan juga haul. Tujuannya adalah untuk kita mendoakan orang-orang yang telah pergi. Mudah-mudahan dengan satu harapan juga, ketika kita mendoakan orang-orang yang telah pergi sebelum kita, Allah hadirkan, Allah wujudkan, Allah gerakkan setelah kita nanti orang-orang yang mendoakan kita. Kama tudinu tudan, seperti mana kita berbuat, seperti itu juga nanti Allah akan memberikan kepada kita, membalas kepada kita. Hal jazaul ihsan illa ihsan, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahi kubur teman kita Septi Kartika Jannah dengan rauhun wa raihan, dengan cahaya, dengan kenikmatan, dan menjadikan kuburnya adalah taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan Allah melimpahi rahmat kepada almarhumah Ibunda Hajjah Zaleha binti Haji Hamdi, menjadikan kuburnya juga taman-taman syurga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati setiap daripada orang tua kita yang telah pergi, sahabat-sahabat kita yang
telah kembali ke rahmatullah terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah luaskan kubur-kubur mereka, Allah limpahkan rahmat yang luas ke atas mereka, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang nanti pada matinya kita dalam keadaan husnul khatimah dan ucapan la ilaha illallah sebagai penutup daripada ucapan kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengosongkan gelas-gelas hati kita, mendengarkan dengan seksama, memperbesar husnudzan kita. Al-madad ala qadaril mashhad. Karunia yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung seberapa besar kita menyiapkan hati kita untuk menerima, seberapa baik husnudzan kita kepada Allah, kepada orang yang menyampaikan nasihat kepada kita. Maka marilah kita perbesar masyhad kita perbesar husnudzan kita bersihkan wadah-wadah di dalam hati kita akan mendengar nasihat daripada ustazah-ustazah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian daripada ulun, itu yang saja yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.